Oke, Assalamualaikum. Jadi pada video kali ini, aku bakal share ke kalian pembahasan soal SKB 2024, Formasi Auditor Ahli Pertama Part 3. Untuk Part 2 dan Part 1 bisa teman-teman cek video-video sebelumnya. Oke, untuk materi-materi atau kisi-kisi soal ini udah sesuai ya sama Permen-Pan RB yang baru dikeluarkan pada tanggal 4 November 2024 yang lalu. Nah, untuk materi pokoknya sendiri, itu ada dua kemampuan ya, kemampuan umum dan juga kemampuan khusus. Untuk kemampuan umum ada 2 poin, yaitu standar audit dan juga kode etik dan pedoman perilaku. Sementara kemampuan khusus ada 8 poin ya, teman-teman bisa teman-teman baca sendiri. Untuk file materi pokok ini bisa teman-teman cek link di deskripsi, bisa di-download gratis. Juga ada kumpulan materi-materi SKB lainnya yang resmi dari Permenpan RB. Kita mulai aja ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Dalam standar audit, prinsip integritas mewajibkan auditor untuk A. Menyembunyikan informasi yang merugikan klien. B. Bertindak jujur dan sesuai dengan nilai moral. C. Menghindari penggunaan data sensitif. D. Mengikuti instruksi klien dalam semua hal. E. Menyesuaikan laporan audit sesuai permintaan manajemen. Oke, kita nomor satu apa ya jawabannya teman-teman? Kita lihat. Jawabannya B. Bertindak jujur dan sesuai dengan nilai moral. Nah, jadi prinsip integritas mengharuskan auditor untuk bertindak jujur dan sesuai nilai moral, serta menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 1 jawabannya B. Kita lanjut soal nomor 2. Kode etik auditor mengatur agar auditor selalu independen, yang berarti A. Auditor harus selalu memihak pada manajemen. B. Auditor tidak boleh memiliki konflik kepentingan. C. Auditor bebas dari tuntutan hukum. D. Auditor harus menerima arahan dari klien. E. Auditor terikat pada opini klien. Oke. Kode etik ya teman-teman. Kita lihat jawabannya apa. Soal nomor 2 jawabannya B. Auditor tidak boleh memiliki konflik kepentingan. Jadi, independensi menuntut auditor tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan sehingga hasil audit tetap objektif dan dapat dipercaya. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 2 jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, dalam audit internal atau istilah assurance services berfungsi untuk A. Memberikan jaminan bahwa risiko fraud telah teridentifikasi. B. Menyampaikan informasi strategis kepada manajemen. C. Mengevaluasi dan memperbaiki proses manajemen risiko. D. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan. Dan E. Membangun hubungan baik dengan seluruh staf. Oke, kira-kira soal nomor 3 apa ya jawabannya teman-teman? Jawabannya C. Mengevaluasi dan memperbaiki proses manajemen risiko. Jadi, assurance services melibatkan evaluasi proses manajemen risiko dan mengendalikan yang ada untuk membantu organisasi mencapai tujuan. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 3 jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Dalam penyusunan audit plan, salah satu komponen penting yang harus diperhatikan adalah A. Anggaran dana yang dimiliki auditor. B. Audit universe yang mencakup area signifikan. C. Waktu kerja auditor dalam sehari. D. Jumlah auditor yang tersedia. Dan E. Preferensi pribadi manajemen. Oke, kira-kira apa ya teman-teman soal nomor 4 jawabannya? Kita lihat. Jawabannya B. Audit universe yang mencakup area signifikan. Jadi audit universe merupakan daftar semua area yang mungkin diaudit, sehingga auditor dapat memilih area yang signifikan sesuai risiko yang ada. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 4 jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, Governance, Risk, and Control atau GRC bertujuan untuk A. Mengembangkan sistem IT untuk audit. B. Mengendalikan semua transaksi bisnis. C. Menciptakan integrasi antara tata kelola, risiko, dan kontrol. D. Merancang sistem kompensasi bagi auditor. Dan E. Mengurangi biaya operasional. Oke, kita lihat soal nomor 5 jawabannya apa. Jawabannya yang C, menciptakan integrasi antara tata kelola, risiko, dan kontrol. Nah, jadi GRC bertujuan untuk memastikan bahwa tata kelola risiko dan kontrol diintegrasikan dalam operasional perusahaan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Oke,
Jadi kita lihat ya, kata kuncinya tuh GRC ya. GRC itu tadi adalah Governance, Risk, and Control. Kita lihat di jawabannya apakah ada kata-kata tersebut, tapi harus juga memperhatikan kalimatnya ya teman-teman. Soal nomor 5 jawabannya C. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link di deskripsi untuk soal SKB Auditor Ahli Pertama part ketiga. Sekali lagi untuk part 3 itu nggak sama ya soalnya sama part 2 dan part 1. Namun tetap pada topik yang sama. Nah, untuk part 3 sendiri juga kurang lebih ada 100 soal yang bisa teman-teman pelajari dan teman-teman pahami. Ada jawaban beserta pembahasannya. Silahkan cek link di deskripsi ya teman-teman. Nah, untuk isi file atau PDF-nya sendiri seperti ini teman-teman. Untuk part ketiga juga ada list materi pokok yang bisa teman-teman lihat dan juga teman-teman pelajarin untuk recall kembali apa aja sih yang materi untuk tes SKB auditor ahli pertama nanti. Oke, di sini totalnya ada 100 soal. Teman-teman sekali lagi ini tidak sama ya sama soal part 2 dan part 1. Tadi kita pelajari adalah soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Untuk soal nomor 6 dan seterusnya, silakan teman-teman cek link di deskripsi. Oke, sekian teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar. Semoga dapat hasil terbaik dan jangan lupa berdoa. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.